Di rumah Taufik. Ya, di rumah Taufik sendiri, tepatnya di ruangan papanya. Taufik sedang bicara empat mata dengan papanya. Sang papa melihat sorot mata sang putra yang terlihat serius dan sangat memohon. Dan ini baru pertama kalinya putranya memohon sebegitunya. Pah, tolong, Taufik bakal ngelakuin apapun. Asal papa ngabulin permintaan Taufik. Taufik, ini tidak mudah. Pah, Taufik ngerti. Potong saja uang jajan Taufik sampai lulus kuliah. Ini gak hanya masalah biaya saja, Fik. Tolong, Pah. Baiklah, akan Papa usahakan. Tapi ada syaratnya. Apa itu, Pah? Kamu harus kuliah yang benar, supaya Papa punya penerus. Tidak harus jadi dokter, tapi masih di dunia kesehatan. Intinya kamu harus bisa jadi orang yang bermanfaat dan menolong sesama. Papa, terima kasih. Seketika sang papa terkejut melihat perubahan sang anak setelah bertemu Taufan. Hati, sikap, dan perilaku yang tadinya keras dan suka ugal-ugalan kini jadi lebih lembut dan perasa. Sang papa pun bangga. Ya, Taufik berjanji setelah ini Taufik akan lebih fokus kuliah dan menepati janji pada Taufan untuk tidak mengganggunya lagi. Di rumah Hendra. Ya, di rumah Hendra sendiri. Setelah tadi hujan sempat berhenti, kini hujan datang kembali. Dan bahkan semakin deras. Beruntung keduanya baru saja sampai. Aduh, kalian basah-basahan lagi. Nanti masuk angin. Ayo masuk. Bentar, tak ambilin handuk, Ndri. Gak usah, Mbak. Hendri langsung pamit pulang aja. Dek, kok pulang? Iya, Mas. Hendri, gak apa-apa kok, Dek. Nginep sini aja. Ini hujan deras banget loh. Emangnya Mas gak apa-apa kalau Hendrik nginep di sini? Gak apa-apa, Dek. Sebentar, Mbak buatin teh panas dulu. Makasih, Mbak. Kamu masih basah, Dek. Sedikit, Mas. Pakai baju Mas aja ya, sama celananya Mas. Tadi kan gak sengaja ketumpahan kopi. Mas baru beli CD baru kok. Dibeliin Mbak Niken, pasti muat. Boleh deh, gue pakai ya, Mas. Besok pagi gue beliin yang baru. Ya, Dek. Yuk ke kamar. Ya, Mas. Ya, entah mengapa, meski Hendra menyuruhnya menginap malam ini di rumahnya, namun hati Hendri masih was-was. Rasa trauma membuat Hendri takut jika Hendri kenapa-napa lagi. Hendra akan mengusirnya. Ya, Hendri akan menahan diri agar jangan sampai tegang kembali saat dekat dengan Hendra. Meski itu terdengar mustahil, namun Hendri akan berusaha sekuat tenaga agar jangan sampai Hendra marah kembali kepadanya. Ya, Hendri pun kini masuk di kamar Hendra dan Hendra menyiapkan pakaian untuk Hendri. Dri, ini baju, celana sama CD. Kalau kamu gak suka bajunya, mungkin ukuran atau warna bisa cari sendiri di lemari Mas. Gak apa-apa, cari aja sesuka kamu. Gak apa-apa Mas, ini aja muat kok. Maaf ya, baju Mas jelek-jelek. Sama aja Mas, santai. Bentar ya Mas. Mau kemana, Dek? Ganti baju ke kamar mandi. Di sini aja ganti bajunya. Mas kan gak bisa lihat. Lagian sama-sama laki-laki, Dek. Oh iya, lupa. Hehe. Kadang tetap aja ngerasa malu dan gak enak sama Mas Hendra. Kenapa malu? Lagi pula kan kita sudah tok-tok-tok. Dri, tehnya. Oh iya Mbak, sini Mbak, biar Hendri yang naruh. Awas, panas. Ini ada keripik pisang, Mbak buat sendiri. Wih, makasih ya Mbak. Ya udah kalian istirahat. Ya Mbak, makasih. Ya, Mbak Niken pun kembali ke kamarnya. Tutup aja Dek kamarnya. Iya Mas, dingin juga. Padahal gak pakai AC. Ucap Henry sembari mengganti pakaiannya. Ya Dek, namanya juga belakang kebun. Hujan lagi. Ini taruh mana Mas? Di keranjang yang di pojok itu Dek, deket pintu. Biar besok Mbak Niken laundry. Jangan Mas, besok Henry bawa pulang aja. Gak apa-apa Dek, santai aja. Ya sudah. Masih dingin Dek? Lumayan Mas. Boleh peluk Mas gak? Aduh, keceplosan lagi. Canda Mas. Itu gak bercanda. Emang Mas tahu kalau itu kemauan kamu. Sini, Mas pijat punggungnya. Sama Mas kasih minyak, biar gak masuk angin. Yeh, kangen pijatan Mas. Tapi janji ya, jangan tegang. Tadi kan udah di kafe, masa lagi? Gak janji Mas. Soalnya kalau deket Mas, gak tahu kenapa suka tegang sendiri. Tapi malam ini Hendri usahain. Biar gak tegang, kita ngobrol aja. Coba kamu ceritain, kamu kuliahnya kayak gimana?
Ya nggak gimana-gimana mas, gitu-gitu aja. Emangnya nggak ada yang menarik dek yang bisa diceritain ketika di kampus? Nggak ada mas, karena hal menarik Henry adalah ketika sedang ada bersama mas. Seperti malam ini. Kamu ini selalu aja ngerayu mas. Bukan ngerayu mas, cuma bicara kenyataan yang Henry rasakan. Karena jujur, Henry bahagia ketika dekat sama mas kayak gini. Dek, ya mas, kadang mas itu sampai bingung sendiri dan bertanya-tanya, kok kamu itu bisa suka sama mas? Padahal mas kayak gini. Henry juga gak tahu mas. Biasanya Henry sekali ditolak juga udah gak bakal peduli. Tapi sama mas beda banget. Henry juga gak ngerti kenapa. Aduh pelan mas. Maaf dek, sakit. Bukan mas, biasa, geli. Cukup mas. Janji gak tegang ya. Masih aman mas. Syukurlah. Jujur, kadang mas kasihan sama kamu. Tapi mas gak bisa nurutin kemauan kamu dek. Mas masih ingin normal. Iya mas, gue udah tahu itu. Semasi mas gak marah sama Henry, Henry lega dan tenang. Mas masih mau dekat sama Henry kayak gini aja, Henry seneng. Dek, mas udah nganggep kamu kayak adik mas sendiri. Meski kadang aneh, adik kok kayak gini. Temen kok kayak gini. Pacaran juga bukan. Tapi mas seneng bisa kenal dan dekat sama kamu. Dan kalau kamu balik ke kota, mas kangen nunggu seminggu kamu pulang. Mas bingung dek. Iya mas, gue ngerti. Jalani aja mas. Entah apapun status kita saat ini. Tapi Henry berharap suatu saat nanti mas mau membuka hati mas buat Henry. Dan status kita jelas. Karena itu yang Henry harapkan selama ini. Mas gak janji dek. Gak perlu janji mas. Jika akhirnya mengingkari, kita ikuti air yang mengalir aja. Iya dek. Diminum tehnya dek, mumpung masih hangat. Sama cobain juga keripik pisangnya Mbak Niken. Ah iya mas. Mas jangan turun, biar gue ambil sendiri tehnya. Ah ya sudah, makasih dek. Nih mas, awas tumpah di ranjang. Iya dek. Ya, keduanya pun menyeruput teh hangat bersama. Dan Henry membuka toples keripik pisang. Mas, ya dek. Buka mulut mas. Hah? Iya, buka. Set. Mas kira mau apa? Ternyata nyuapin keripik. Emang mas ngira apa? Gue tahu apa yang ada di pikiran mas. Gak usah malu untuk mengakuinya mas. Henry justru seneng kalau mas jujur setiap apa yang mas rasakan pada Henry. Karena Henry yakin apa yang kita rasakan sebenarnya sama. Hanya saja mas mencoba mengabaikannya. Hendra hanya tersenyum. Tadinya gue juga pengen cium mas. Tapi gue gak mau bikin mood kita jelek. Terutama mood mas. Jadi sebisa mungkin Henry mencoba menahan hasad Henry pada mas. Ucap Henry sembari mencemil keripik pisang. Dek. Ya mas. Mas, boleh nanya sesuatu gak sama kamu? Boleh. Tanya apa mas? Mas, habis diceritain Taufan tentang... Gue ngerti maksud mas. Taufik juga udah cerita sama gue. Lalu, bagaimana menurutmu? Semua orang punya pemikiran masing-masing mas. Apa yang dipikirkan Taufik belum tentu sama dengan apa yang dipikirkan mas Taufan. Begitu juga apa yang dipikirkan mas Hendra belum tentu sama dengan apa yang dipikirkan Henry. Jadi, apa yang kamu pikirkan? Menurut Henry, yang dilakukan Taufik benar. Hanya saja salahnya terlalu terburu-buru. Tapi kita nggak tahu gimana kejadian sebenarnya, sehingga Taufik bisa melakukannya pada Mas Taufan. Tapi bagi Henry, Taufan adalah orang yang bertanggung jawab dan selalu serius setiap menjalani hubungan. Dan sebagai tanggung jawabnya, gue yakin Taufik akan menerima resiko apapun yang akan dia terima dari perbuatannya yang sudah ia lakukan pada Mas Taufan. Begitu. Kalau menurut Mas sendiri, Mas gak bisa bayangkan kalau Mas di posisi Taufan. Mungkin Mas juga akan melakukan hal yang sama. Mas juga akan marah pada orang yang menyakiti Mas. Maksud Mas,
Gak apa-apa mas, gue ngerti maksud mas. Itulah kenapa gue takut sama mas. Gue takut menyakiti mas. Dan takut melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan Taufik pada Mas Taufan. Amit-amit dek, jangan sampai. Mas wanti-wanti, jangan sampai kayak gitu. Kita gak pernah tahu mas kedepannya kayak gimana. Makanya, supaya gue gak nyakitin mas, gue mau bikin mas jatuh hati dulu sama gue. Karena kalau kita sama-sama suka, maka jatuhnya bukan pelecehan, tapi sama-sama menginginkan. Mas, santai mas. Ini kan cuma sekedar obrolan, sembari ngabisin teh dan keripik pisang. Oh iya, lupa. Hehe. Ada yang perlu ditanyakan lagi mas? Apa ya? Menurut kamu, apa pacaran sama laki-laki harus ditusuk dari belakang? Sumpah, mas lucu deh. Ya terus lewat mana mas? Ya kan cowok lubangnya cuma di belakang mas. Mas penasaran ya? Sedikit, karena kata Taufan, rasanya sakit banget. Gak ngebayangin kayak gimana. Mas sampai ngilu dengernya. Karena jujur, mas meskipun dulu punya cewek, mas bener-bener menjaga cewek mas. Meski ujung-ujungnya, dia yang gak bisa jaga dirinya sendiri. Jadi, mas ngebayanginnya agak ngilu. Apapun yang dipaksakan emang gak enak mas. Tapi balik lagi, kalau keduanya sama-sama mau, pasti sama-sama nikmat. Sulit dibayangkan mas. Henry juga bingung. Kadang bertanya-tanya, kalau sampai gue bisa mendapatkan hati mas, gue bingung. Nanti siapa yang top, siapa yang bot. Maksud Henry, siapa yang nusuk, siapa yang akan ditusuk. Hah? Mas gak mau ditusuk dek? Ya sama mas, gue juga gak mau. Kok kita jadi bahas tusuk menusuk dek? Lah iya, gue juga bingung. Wah, tumben gue ngantuk, ucap Henry menaruh 2 gelas teh dan toples keripik di meja. Ya udah dek, habisin tehnya, habis itu tidur. Tidur, kita istirahat. Besok mas juga harus mijet, karena pagi-pagi mas Bejo jemput mas. Mas, gue aja yang nganter. Gue cat mas Bejo ya, biar dia besok gak jemput mas. Karena besok habis mas mijet, gue mau ngajak mas jalan-jalan ke mall. Ya sudah. Dah, beres. Yuk tidur. Henry, boleh kan meluk mas? Boleh, sini. Set. Ya, tak ada yang spesial malam ini. Karena Henry sekuat tenaga menahan hasratnya. Ditambah rasa kantuk akibat udara dingin membuat Henry seketika terlelap duluan. Sedangkan Hendra masih belum juga memejamkan mata. Hendra masih berpikir keras sampai saat ini. Mengapa meski bisa menolak cinta Henry, namun Hendra selalu tak bisa menolak kelakuan random Henry. Seperti ketika ia horny, lalu berinisiatif membantunya, seperti juga ketika Henry meminta peluk seperti saat ini. Sungguh membingungkan. Bahkan ketika merasakan ciuman bersama Henry, Hendra lambat laun menikmatinya. Dan entah mengapa, rasa-rasanya seperti percuma saja. Karena meski gak pacaran, tapi keduanya sudah saling bercumbu, saling ciuman, saling pelukan, bahkan sudah pernah merasakan hisapan dan bermain jari tangan. Dan apa itu bukan lebih dari sekedar teman? Apalagi ketika keduanya sedang berjauhan dan dalam keadaan marahan. Keduanya merasa saling kangen-kangenan. Dan itu artinya apa? Apakah Hendra harus jujur pada diri sendiri? Apakah Hendra harus mengakui hatinya sendiri jika sebenarnya ia juga menyukai Henry? Apa benar ini rasa cinta? Lalu bagaimana jika keduanya berpacaran? Hendra tak mau dicap homo oleh orang-orang. Diam-diam pun Hendra takut ketahuan. Tapi jika harus menghindari dan menjauhi Henry, jujur, Hendra tak sanggup. Hendra sudah terlanjur nyaman dengan anak ini. Hendra serasa malu hendak mengakuinya. Hendra juga malu pada Taufan jika sampai Taufan tahu, meski Taufan tak akan mempermasalahkannya. Hendra bingung, tubuhnya gelisah. Hendra mencoba melepaskan pelukan Henry agar pikiran macam-macamnya hilang dari otaknya. Namun ketika hendak melepas, Henry menahannya. Hendra mencoba sekali lagi melepaskan pelukan Henry. Namun Henry masih saja menahannya dan malah semakin rapat hingga kemudian. Mas, Dek, belum tidur? Tadinya udah nyenyak. Tapi pas Henry tidur, Henry merasa mas gelisah. Ada apa mas? Gak apa-apa dek. Tapi kenapa mas hendak melepaskan pelukan Henry? Gak apa-apa dek, mas.
Mas kumat lagi ya? "Eh, bukan dek, Mas cuma pegel aja, dikit." Hehe. "Oh, Mas pegel ternyata. Sini, gantian gue yang mijet." "Eh, jangan dek, gak apa-apa Mas. Kadang gue berpikir, Mas selalu mijitin orang-orang yang capek. Terus, kalau Mas sendiri yang capek, siapa yang mijitin Mas? Makanya, biarin Hendri yang sekarang mijitin Mas." "Dek, jangan." "Gak apa-apa Mas, Hendri bisa kok. Sini Mas, mana minyaknya tadi?" "Dek." "Eh, Mas bilang jangan ya jangan." "Mas, eh, maksud Mas gak suka dipaksa." "Mas." Hendri seketika terkejut melihat Hendra marah lagi kepadanya. Hendri merunduk. Hendri merasa tak ada niat macam-macam pada Hendra. Bahkan Hendri benar-benar menjaga malam ini agar keduanya baik-baik saja. Hendri hanya berniat baik, membantu Hendra mengurangi rasa lelahnya. Namun ternyata niat baiknya malah justru membuat Hendra marah kepadanya. "Dek, maaf Mas, Hendri gak ada maksud apa-apa. Hendri hanya pengen bantu Mas. Gak ada niat apapun sama Mas. Dari awal juga tadinya Hendri gak mau nginep sini. Takut-takut hal ini terjadi lagi dan bikin Mas marah. Tapi Mas maksa Hendri." "Dek, bukan gitu dek. Jangan marah sama Mas." "Enggak Mas, Hendri gak bakal bisa marah pada orang yang Hendri sayangi. Tapi Hendri hanya kecewa. Bukan kecewa pada Mas, tapi kecewa pada diri Hendri sendiri. Mengapa Hendri masih saja lemah ketika bersama Mas dan selalu luluh kembali. Dek, Mas, kalau Mas masih seperti ini, jangan paksa Hendri nginep sini Mas. Hendri gak apa-apa kok, sekalipun hujan deras, asal itu gak membuat Mas marah. Hendri akan terjang dan akan pulang. Daripada bersama Mas, tapi ujungnya kayak gini lagi. Lebih baik Hendri pulang aja." "Set, Dek, jangan," ucap Hendra yang berhasil menangkap lengan Hendri saat Hendri hendak beranjak. "Maaf Mas, gue tidur di rumah aja. Gue gak apa-apa kok. Besok pagi-pagi gue akan tetap nganter Mas mijet. Sekecewa-kecewanya gue, janji harus tetap ditepati. Gue balik." "Set, Dek, sudah malam Dek." Ya, Hendri melepas kasar tangan Hendra, lalu mengambil kunci motornya dan hendak pulang. Namun, ketika tangannya hendak membuka pintu kamar Hendra, "Dek, Mas suka kamu." Dek. Seketika langkah Hendri terhenti, rasanya mau pingsan mendengar kata-kata terindah dan kata-kata yang selama ini ia harapkan keluar dari mulut pria buta yang dicintainya itu. Hendri terdiam, menatap Hendra yang terlihat cemas. Begitu juga Hendra, deg-degan menanti jawaban Hendri. Entah kenapa, keduanya sama-sama diam, hingga kemudian, "Wah!" Hendra mendengar pintu tertutup. "Dek." Hendra seketika mengeluarkan air mata saat mendengar suara motor jalan. Air mata Hendra semakin deras, sederas hujan yang tak kunjung berhenti saat mengetahui Hendri memutuskan tetap pulang, meninggalkannya dan mengabaikan perasaannya yang kini telah mencoba jujur padanya. Hendra merasa sedih, Hendra merasa terpukul, Hendra merasa pasti gara-gara sikapnya yang pelin-pelan itu membuat Hendri kecewa dan meragukannya. Hendra mengira Hendri tak percaya lagi kepadanya, sekalipun Hendra sudah jujur padanya. Hendra pun beranjak dari ranjang, lalu berjalan menuju jendela kamarnya dan membukanya. Angin pun berhembus, mengusap pipinya yang basah oleh air matanya. "Dri, Mas bingung sama perasaan Mas. Berjuta-juta kali Mas mengatakan bingung karena itulah yang Mas rasakan saat ini. Tapi Mas sudah berusaha mengungkapkan perasaan Mas sama kamu, Dri. Dan kenapa kamu malah mengabaikan Mas? Apa kamu gak percaya sama Mas?" "Gak apa-apa. Kalau memang kamu membalas Mas dan menolak Mas, Mas akan terima. Lagi pula, Mas lupa jika ada hati yang kini kau jaga. Kamu sudah punya kekasih. Mas tahu itu. Gak apa-apa. Mas akan senang jika kamu menolak Mas karena kamu berusaha untuk menjadi normal. Meski Mas yang sekarang harus kerja keras, merelakan kamu bersamanya. Dri, kenapa Mas jadi merasa usia kita jadi berbanding terbalik? Dan mengapa Mas jadi kekanak-kanakan ketika Mas mengenalmu? Kenapa, Dri? Kenapa?" Set, cups.
Itulah cinta, Mas. Cinta bisa merubah segalanya. Dek, seketika Hendra terkejut ketika Henry tiba-tiba saja datang dan memeluk tubuhnya dari belakang, yang membuat Hendra seketika berbalik badan dan Henry menghimpit tubuh Hendra di pintu jendela. Henry kembali, Mas. Dek, peluk, memeluk Henry. Dek, maafin Mas ya. Mas senang kamu gak jadi pulang. Kamu jangan marah ya. Berapa kali Henry bilang, Henry gak akan pernah bisa marah sama Mas. Henry sayang sama Mas. Henry cinta sama Mas. Apa Mas juga sama? Hendra mengangguk. Apa Mas yakin dengan apa yang Mas katakan? Hendra mengangguk. Apa Mas yakin mau berpacaran dengan laki-laki? Hendra mengangguk kencang. Apa Henry boleh mencium bibir Mas? Hendra tersenyum mengangguk. Namun, begitu merasa Henry hendak mencium bibirnya, Mas, ada apa? Tanya Henry terkejut saat Hendra menahan bibirnya dengan telapak tangannya. Dek, Mas, boleh minta sesuatu enggak sama kamu? Apa itu, Mas? Katakan. Mas, belum siap untuk melakukan seperti apa yang dilakukan Taufik dan Taufan. Hah, iya Mas, gue ngerti. Pelan-pelan aja. Gue juga sama, belum siap. Tapi kalau ciuman, Mas mau dek. Mas suka ciuman sama kamu. Rasanya enak, merinding campur semriwing. Cups. Henry mengecup Hendra, namun kemudian melepasnya. Mas, jangan marahin Henry lagi ya. Iya dek, maafin Mas. Maaf banget ya dek. Sebenarnya dalam hati Mas sendiri juga Mas gak tega marah sama kamu. Bahkan setelah itu nyesel dalam hati. Iya, Mas janji Mas gak akan marah lagi sama kamu dek. Kamu sedih ya kalau Mas marah sama kamu? Banget Mas. Itu karena gue sayang banget sama Mas. Dan kedua, Mas dan rumah ini sudah gue anggap rumah kedua gue. Karena di rumah sendiri gue udah sering dimarahin bapak, berantem sama bapak. Jadi begitu gue mengharap kenyamanan dari rumah kedua gue gak mau mendapat perlakuan yang sama seperti di rumah gue sendiri. Gue gak mau Mas marah-marah dan berantem sama Henry seperti bapak yang marahin Henry dan berantem sama Henry. Henry bosen Mas, Henry muak. Henry berharap mendapatkan ketenangan dan kehangatan keluarga di rumah ini bersama Mas Hendra dan juga bersama Mbak Niken. Karena selama ini gue gak pernah mendapatkan sebuah kehangatan keluarga Mas. Bersama kalian gue dapetin itu. Jadi tolong Mas, sayangi Henry Mas. Henry anak broken home. Henry butuh kasih sayang keluarga. Seketika mendengar Henry menangis, Hendra langsung menutup pintu jendela, lalu menarik tangan Henry dan membawanya ke ranjang. Ini dek, istirahat, jangan nangis. Mas ngerti perasaan kamu, pakai selimutnya. Ya, Hendra pun rebahan di samping Henry, lalu menyelimuti tubuh keduanya. Set, Hendra memeluk tubuh Henry dari belakang, sembari mengelus kepalanya. Mas, tenang, ada Mas di sini. Kamu gak sendiri. Mas juga ngerti. Salah satu faktor yang membuatmu suka laki-laki, mungkin salah satunya karena kamu kurang kasih sayang. Dan Henry merasakan Henry bisa mendapatkan kasih sayang yang tulus dari Mas Hendra. Amin. Mas memang gak bisa memberikan hal berupa materi, tapi Mas berharap semoga Mas bisa memberikan apa yang selama ini belum pernah kamu dapatkan. Dan kamu mendapatkannya dari Mas, dek. Semangat ya, dek. Makasih, Mas. Jangan tinggalin gue ya, Mas. Tolong, jangan tinggalin Henry. Henry butuh seseorang seperti Mas. Ya, Mas janji, Mas akan ada buat kamu. Makasih ya, Mas. Mas tahu nggak, malam ini adalah tidur malam terindah dalam hidup gue. Dan itu semua karena Mas. Mas seneng juga dengarnya, dek. Kalau bisa membuatmu senang. Tapi sekarang kita bobok ya. Mas udah mulai ngantuk. Besok Mas harus mijet. Cups. Iya Mas. Ya, Henry pun tersenyum sembari memejamkan mata. Genggaman tangan Hendra pada tangan Henry sembari sesekali memijat ujung-ujung jarinya dengan manja membuat Henry lambat laun nyaman dan akhirnya terlelap. Begitu juga Hendra yang akhirnya menyusul Henry mimpi indah.
Siang hari kemudian, di sebuah tempat di antara semak-semak, Taufik lagi-lagi menculik Taufan dan lagi-lagi menyetubuhinya kembali. Mas, jangan pergi. Taufik, lepasin. Sakit, Fik. Ini pelan, Mas. Gue kangen sama Mas. Bajingan kamu, Fik. Berapa kali aku bilang aku gak sudi bertemu lagi sama kamu. Apalagi melayani nafsu binatangmu seperti ini lagi. Bener-bener binatang kamu. Stop, lepas. Terserah, Mas mau ngatain gue seperti apapun, tapi gue akan muas-muas sendiri gue. Sebelum gue bener-bener lepasin Mas. Ya, Taufik pun terus berusaha melawan meskipun mustahil. Tolong! Lagi-lagi Taufik membungkam mulut Taufan dengan bibirnya dan terus menggenjotnya dan benar-benar menikmati tubuh pria butanya yang membuat candu itu. Tolong! Mas, diem. Tolong! Woi, siapa di sana? Pak, tolong! Siapapun di sana, tolong! Woi, ngapain kalian di sana? Gawat, Mas, kabur. Gak, aku gak mau ikut kamu. Tolong! Woi, itu mereka. Kurang ajar, ngapain mereka? Homo, grebek. Tolong, Pak, saya diperkosa. Saya gak bisa melihat, saya buta. Dasar, kecil-kecil ngehomo. Hajar. Ampun, Pak. Ya, Taufik pun dikeroyok oleh warga yang memergoki keduanya. Jujur mendengar Taufik yang diajar dan berteriak kesakitan, ada rasa tak tega. Tapi Taufan trauma pada Taufik. Taufan pun mau tak mau mengabaikan dan hendak meninggalkannya saat ada warga yang hendak mengantarkannya pulang. Cukup, jangan sampai dia mati. Nanti kita bisa masuk penjara kalau main hakim sendiri. Lebih baik kita antar Mas Buta ini pulang. Mari Mas, pelan-pelan, ucap salah satu warga yang hendak mengantarkan Taufan pulang naik motor. Dan motor pun jalan. Mas, tunggu. Mas, balikin Mas Taufan gue. Teriak Taufik beranjak dari semak-semak dan mengejar motor yang membawa Taufan. Mas, kembali Mas. Mas, ya. Woi, kecelakaan woi. Tabrakan. Ya ampun, kasihan sekali. Ambulan. Anaknya sudah meninggal. Pak, anak yang ngejar tadi ditabrak mobil. Taufik! Teriak Taufan menjerit. Di rumah sakit sendiri, siang ini Hendra bersama sesama teman panti tunanetra ditemani Mbak pengurus panti sedang di ruangan Taufan menunggu Taufan sadar. Taufik, Fik, maafin aku Fik. Van, bangun, sadar Van, ucap Mbak pengurus. Kamu mimpi buruk Van? Tanya Hendra penasaran. Hah? Jadi aku mimpi? Loh, Mbak, Ndra, kok kalian bisa masuk ke kamar Taufik? Ini bukan di kamar Taufik, tapi ini di rumah sakit. Rumah sakit? Taufan? Pak, teriak Taufan terkejut saat mendengar suara Papa Taufik. Taufan, syukurlah kamu sudah sadar. Dan sekarang waktunya Bapak membuka perban yang menutup mata kamu. Aduh, Mbak jadi deg-degan. Saya sakit apa, Pak? Kenapa saya bisa ada di rumah sakit? Kamu habis operasi donor mata. Dan ini semua atas permintaan putra Bapak sematawayang, yaitu Taufik. Taufan syok terdiam, jantungnya berdetak kencang. Silakan dok, ucap Papa Taufik mempersilahkan dokter spesialis mata yang menangani Taufan untuk membuka perbannya. Baik dok, permisi ya Mas Taufan, ucap dokter mata yang kemudian perlahan-lahan mulai membuka perban yang menutupi kepalanya. Tak hanya Taufan yang deg-degan, tapi juga semua, termasuk Hendri yang juga ikut mengantar dan menemani Hendra ke rumah sakit. Dan begitu perban telah terbuka dengan sempurna, Taufan, buka matamu perlahan, ucap Papa Taufik pada Taufan. Dan Taufan perlahan-lahan pun membuka matanya. Semua deg-degan. Dan begitu mata itu terbuka, Taufan merasakan silau yang luar biasa. Lalu mata Taufan terlihat mengernyit dan bola matanya bergerak pelan ke sana kemari. Dan begitu bola matanya berhenti di suatu titik, Taufan mengedipkan matanya. Masya Allah, Hendra, Mbak, Alhamdulillah Gusti, Taufan, Mbak terharu.
ucap Mbak Panti memeluk Taufan dan Hendri merangkul Hendra dan membatin dalam hatinya. Andai Hendri dapat membuat Mas Hendra melihat, namun ia tak mampu. Selamat Taufan, selamat. Kamu sudah bisa melihat dunia. Pak, makasih banyak. Taufan gak tahu harus membalas kebaikan Bapak gimana. Semoga Tuhan yang membalas kebaikan Bapak. Terima kasih Taufan. Kamu tidak perlu melakukan apapun untuk membalasnya. Bapak hanya meminta maaf sebagai Papa Taufik atas perlakuan Taufik yang sudah ia lakukan sama kamu. Bapak mewakili Taufik meminta maaf sama kamu. Iya Pak, saya memaafkan Taufik. Lalu, kemana Taufik? Saya ingin melihat wajah malaikat yang menolong saya. Taufik sudah balik ke kampus pagi-pagi tadi Mas, sesaat sebelum Mas operasi. Hendri? Iya Mas, gue Hendri. Dok, ada pasien, teriak suster memanggil Papa Taufik. Taufan, Bapak tinggal dulu ya. Sementara untuk mengkontrol kamu belum diperbolehkan untuk pulang. Mungkin sehari 2 hari lagi. Pak, makasih banyak. Iya, Bapak tinggal dulu ya. Makasih Pak, ucap Mbak Panti. Mas, gue langsung balik ke kampus ya. Oh, Yandri, telepon Mas kalau udah sampai ya. Pasti Mas. Mas Taufan, gue balik ke kampus ya. Sekali lagi selamat ya Mas. Oh iya, ini ada titipan dari Taufik. Mas, Mbak, Hendri pamit. Oh iya, makasih Hendri. Hati-hati Dek, teriak Hendra pada Hendri. Dan Hendri pun keluar ruangan. Dan begitu Taufan membuka lembaran kertas pemberian Hendri dari Taufik, Taufan pun membacanya. Mas, selamat ya. Mas sudah bisa membuka mata dan melihat dunia. Taufik senang. Tapi Taufik juga sedih. Meski Mas bisa membuka mata melihat dunia, tapi belum tentu Mas bisa membuka hati dan melihat tulusnya cinta Taufik pada Mas. Untuk itu, Taufik akan menepati janji Taufik pada Mas. Jika Taufik akan mengganti kesakitan dan kekecewaan hati Mas pada Taufik dengan kebahagiaan. Dan setelah itu, Taufik gak akan ganggu-ganggu Mas lagi. Maafin gue ya Mas. Dan sekali lagi, selamat buat Mas. Semoga Mas selalu bahagia. Taufik.